Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara wartawan, siang hari ini saya alhamdulillah bisa menghadiri peletakan batu pertama groundbreaking Geraha 2 Rumah Sakit Islam Ayani, Rumah Sakit Islam NU, dan saya tentu sebagai warga NU merasa bangga dan pemerintah merasa sangat terbantu karena adanya rumah sakit, apalagi seperti kita ketahui kita memang memerlukan pelayanan yang lebih baik lagi. Pengalaman pandemi itu menunjukkan betapa pentingnya rumah sakit sejak mulai dari vaksinasi, kemudian perawatan, bahkan kita pernah mengalami kesulitan ketika Delta menyerang. Oleh karena itu, ke depan pemerintah ingin terus mengembangkan layanan rumah sakit, memperbaiki, mengoptimalkan, dan juga ketersediaan obat untuk masyarakat. Makanya kehadiran Rumah Sakit Islam Ayani ini yang milik Nahdlatul Ulama ini menjadi sesuatu yang memberikan bantuan yang besar dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang mungkin teknis bisa disampaikan oleh Pak Nuh sebagai ketua yayasan. Silakan Pak. Matur Sembah Nuwun. Jadi ini bagian dari rencana besar. Kita ingin menyiapkan 100 tahun NU. Kita ingin membangun yang namanya living monument, monumen hidup, monumen yang langsung manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Di gedung ini nanti insya Allah akan selesai 1 tahun, 12 bulan, sehingga kita perlu persiapan kira-kira 2-3 bulan untuk grand openingnya. Kita harapkan nanti insya Allah 1 Zulhijjah, ya 1 Zulhijjah itu sudah bisa diresmikan Geraha 2 ini. Di samping 1 sampai lantai 11 itu untuk layanan kesehatan, mulai dari IGD, operasi, macam-macam. Dan kita ingin menjadikan rumah sakit ini rumah sakit modern. Modern itu pengertiannya tidak hanya infrastrukturnya yang modern, tetapi itu tentu iya. Peralatannya pun juga modern, itu tentu iya. Tetapi manajemennya pun, SDM-nya pun juga harus paham tentang modernitas dari rumah sakit. Dan di atasnya, di lantai 12-13 akan digunakan untuk UNUSA Graduate School, sekolah pasca sarjana UNUSA, khususnya di pendidikan dokter spesialis, program pendidikan dokter spesialis. Karena sampai sekarang ini belum banyak, bahkan hampir tidak ada perguruan tinggi swasta yang punya program pendidikan dokter spesialis. Nah, UNUSA dengan 2 rumah sakit ini Yai, kita ingin mengambil terobosan baru, yaitu menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis, ditambah lagi di fasilitas yang nanti atas itu untuk center pendidikan virtual. Virtual Education Center, karena semuanya sudah paham betul urusan cyber dan seterusnya, maka UNUSA harus mengambil peran di situ, yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengembangkan cyber university. Demikian Yai, demikian teman-teman media, mudah-mudahan sudah sangat puas jawabannya. Matur sembah nuwun. Kalau ada dari Yai Mif, monggo Yai Mif, monggo Yai Mif. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak.
terkait upaya untuk merespon kebutuhan penanganan kesehatan selama pandemi maupun pasca pandemi. Itu arti penting rumah sakit memang sangat tinggi ya Pak. Tapi kalau melihat angka nasional, itu rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di Indonesia itu masih di bawah 2 tempat tidur per 1.000 penduduk. Ya. Sementara kalau katakan di Korea sama Jepang itu udah 12-13% gitu Pak. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong semakin banyak tempat tidur rumah sakit, Pak? Sinergi apa yang akan dibangun? Kemudian yang kedua, tadi seperti disampaikan Pak Nuh juga bahwa selain jumlah punya akses, tapi juga soal mutu, Pak. Nah, salah satu cara untuk mengetahui mutunya kan pakai akreditasi, Pak. Angka nasional sekarang itu sekitar yang rumah sakit yang terakreditasi itu sekitar dari 3.145 rumah sakit itu baru 2.482 rumah sakit yang terakreditasi. Artinya masih baru 79%, Pak. Sementara target pemerintah nanti 2023 itu seluruh rumah sakit sudah terakreditasi. Nah, kalau RSI Islam kan kalau kami lihat logonya itu terakreditasi bintang 5 ya Pak ya, sudah paripurna. Bagaimana meningkatkan akreditasi rumah sakit seluruh Indonesia Pak supaya mutu layanan juga terjamin. Itu saja Pak Wapres, terima kasih. Ya, kalau untuk memenuhi itu kan pemerintah terus memperbaiki, memperluas, mengembangkan rumah sakit yang ada dan menambah rumah sakit baru supaya tempat tidurnya semakin. Tetapi selama ini memang kecuali waktu pandemi Delta lah, Omikron ini semua masih teratasi, hanya di bawah 50% ya yang terisi. Artinya masih bisa melayani masyarakat. Tapi karena kita melihat ke depan, maka terus penambahan, terutama sekali memang pelayanannya, kualitas layanannya. Nah, kemudian juga kita penyediaan obat-obat yang selama ini, karena itu pemerintah membangun obat-obat kerjasama dengan berbagai pabrik obat di luar negeri untuk bisa memproduksi obat-obat yang dibutuhkan di masyarakat. Begitu juga layanan-layanan yang disebut telemedicine, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dan bisa memperoleh layanan kesehatan melalui berbagai konsultasi ya, yang ada sepanjang sebelum dilakukan misalnya dibawa ke rumah sakit. Saya kira itu beberapa. Untuk juga akreditasi, ya pemerintah sudah membentuk timnya untuk mempercepat supaya rumah sakit itu bisa terakreditasi seperti yang sudah ada sekarang ini. Dan itu karena itu salah satu program prioritas kita sekarang, ya, pengalaman dari masa pandemi itu di samping masalah pemulihan ekonomi, kemudian juga melakukan perbaikan reformasi struktural, tapi juga layanan sosial. Nah, sekarang layanan di kesehatan menjadi prioritas program, termasuk di 2023-2024. Ya, itu sudah disiapkan. Barangkali itu. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Masih terkait layanan kesehatan Pak, khususnya stok vaksinasi Pak. Setelah booster menjadi syarat untuk mudik Pak, bagaimana stok siapan pemerintah sendiri Pak? Mengingat kan April ini kita sudah tidak menerima vaksin donasi begitu Pak. Kemudian yang kedua soal potensi mudik ini kan katanya diperkirakan sampai 79 juta gitu Pak. Ada imbauan tidak Pak kepada daerah-daerah khususnya kantong mudik, persiapannya seperti apa untuk menerima para pemudik? Terima kasih. Iya, saya kira pertama kita memang menekankan yang mudik itu di booster, ya. Karena apa? Karena memang kemudian juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama masker dan sebagainya, untuk menjaga terjadinya walaupun
katanya tidak begitu berbahaya, tapi bagi orang-orang di daerah itu kan banyak orang tua, orang yang lanjut usia, yang rentan sekali. Kemudian juga banyak juga yang komorbid, banyak anak-anak. Oleh karena itu, walaupun sudah di booster, dia tetap harus juga mentaati protokol kesehatan ini, dan kepada daerah-daerah supaya bersiap untuk nanti menerima, sebab kemungkinannya kan memang mudik akan dibuka tahun ini kalau tidak terjadi lonjakan yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal kemudian mudik bisa dibolehkan, dan juga setelah Lebaran nanti juga tidak terjadi lonjakan. Ini berarti situasi sudah terkendali, dan kedepannya kita sudah boleh berharap bahwa kita akan memasuki masa endemi. Ini menurut perkiraan, sehingga kita bisa akan normal kembali. Walaupun begitu tetap waspada, terutama pemerintah daerah di daerah, supaya mengawal situasi ini. Insya Allah kita harapkan, maka itu hari raya ini Ramadan dan menentukan apakah nanti akan masuk endemi atau masih kita di dalam pandemi. Barangkali itu. Izin Pak Makro, Pak Wakil Presiden, izin bertanya isu lain Pak. Ini terkait dengan kelangkaan subsidi solar bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya Pak. Khususnya ada di Lampung dan beberapa wilayah di Sumatera, itu ada kelangkaan solar bersubsidi Pak. Dari pemerintah sendiri bagaimana menyikapi fenomena ini Pak? Karena pada akhirnya kan akan berpengaruh terhadap aktivitas distribusi logistik Pak, bahkan sampai dengan kenaikan harga pangan Pak. Kira-kira begitu Pak Wakil Presiden, izin. Ya, kemarin memang Presiden sudah memberikan instruksi supaya ini segera diantisipasi ya untuk kelangkaan solar ini, dan terus sedang dilakukan pemantauan, dan para menteri sudah yang terkait ini diminta untuk terus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar ini. Saya kira tunggu saja nanti beberapa hari ini, mungkin ada beberapa yang nanti akan diumumkan langkah-langkah yang seperti apa. Sekarang sedang digodok. Barangkali itu saja. Terima kasih.